ada beberapa kegiatan gak Kak ketika jadi mahasiswa ikut suatu kegiatan yang memang menunjang jadi fotografer ataupun videografer gitu? Penting banget. Penting banget karena ya walaupun relasi itu nggak harus kita masuk organisasi, tapi menurut saya salah satu pintu yang paling bisa kita masukin di awal untuk menjalin relasi kemanapun itu salah satunya dari organisasi. Ya menurut saya ya gunain waktu kuliah ini sebaik mungkin sih. Intinya mah kayak kata orang-orang enak ya hobinya dibayar. Apakah tantangannya masih sama? Apakah ada tantangan tersendiri ataukah alhamdulillah berjalan dengan lancar karena ketika jadi mahasiswa ya saya sudah menjalankan kayak gitu. Halo, hai Sobat Gen Z. Selamat datang di podcast Kehidupan Gen Z. Dibongkar, dikupas, sampai tuntas. Episode kita kali ini, kita udah kedatangan narasumber kita. Beliau merupakan seorang alumni dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dan beliau merupakan seorang fotografer, videografer, dan juga editor profesional. Kenalin, beliau merupakan Kak Hamdan. Say hi dong Kak. Halo. Halo. Ini merupakan kakak kelas Nadia berarti. Ya bisa dibilang begitu. Betul, senior saya. Senior ya. Senior. Kakak berarti alumni dari jurusan KPI tahun berapa Kak? Saya masuk KPI itu tahun 2015, lulus tahun 2020. 2020, 5 tahun ya. Tahun. Kenapa tuh Kak 5 tahun? Sebenarnya waktu itu memang sengaja ditelatin aja. Sengaja ya. Ditelatin. Ini bukan contoh yang baik tapi kalau bisa lebih cepat lebih baik. Cuman karena saya memang waktu itu sengaja buat ditelatin, ya biar bisa lebih experience, baru nyari experience. Betul. Ya. Iya, karena saya memiliki rasa yang menurut saya waktu itu kayaknya belum cukup deh saya di sini, jadi udahlah nggak apa-apa deh gitu. Belum cukup waktu 4 tahun, pengen lebih lagi nyari pengalaman-pengalaman baru gitu. Kalau bisa lebih lama jadi mahasiswa sih saya pengen lebih lama jadi mahasiswa sih. Tapi kan nggak mungkin ya Kak ya. Nanti ada omongan-omongan bagaimana gitu. Aduh. Nih, Kakak masuk ke KPI, jurusan KPI, memang udah tujuannya pengen KPI ataukah memang dari awal punya planningan buat masuk jurusan lain juga? Jujur waktu itu memang pilihan utama saya bukan masuk KPI. Oh. Sebenarnya awalnya saya pengen masuk ke jurusan pendidikan musik. Tentu saja bukan di sini. Berarti Kakak seorang musisi juga nih. Betul. Wow, musisi juga ya teman-teman. Part-time musician. Part-time musisi. Suka di bidang musik gitu. Betul. Kenapa waktu tuh Kak? Itu pengennya kuliahnya di jurusan musik. Sempat nggak dibolehin juga sebenarnya sama orang tua, tapi waktu itu kita punyalah alibi buat gimana caranya biar orang tua ngizinin kita kuliah di jurusan musik. Iya. Waktu itu saya coba ngambil jurusan pendidikan musik di kampus Institut Seni Indonesia di Jogja. Berarti Kakak udah pernah kuliah sebelumnya? Belum. Oh belum. Baru daftar doang. Baru daftar doang. Oke. Di situ cuman alhamdulillahnya belum keterima waktu itu. Jadi memang planningnya waktu itu pengen masuk ke jurusan musik pertama itu, kedua pengen ke komunikasi sebenarnya. Pengen ke komunikasi karena kebetulan di musik ini nggak keterima waktu itu, jadi ya udah plan B-nya ke komunikasi. Saya cari-carilah kampus mana yang ada komunikasinya, tanya-tanya ke kelas waktu itu, ke siapapun yang tahu infonya. Ada tuh salah satu orang yang nyaranin kalau di Cirebon juga ada, katanya begitu. Terus alasan utamanya kenapa pengen masuk KPI, sebenarnya saya waktu itu tertariknya justru ke dunia news anchor. Berarti di public speakingnya ya? Betul. Oke. Karena saya suka nonton berita, saya penasaran lah gimana sih caranya jadi news anchor sebenarnya waktu itu. Cuman sering berjalan waktu sebenarnya jadi news anchor kan nggak perlu dari jurusan komunikasi kan. Dari jurusan lain, dari jurusan manapun bisa sebenarnya. Iya. Ya udahlah akhirnya saya tertarik
saya tertarik jadi news anchor, saya nyari kuliah jurusan komunikasi. Oke. Begitu. Jadi alasan utamanya pengen ke news anchor ya. Cita-citanya dulu sebenarnya News itu. anchor banget ya. News anchor banget pokoknya. Alasan utama pengen ke KPI news anchor sama kayak aku juga Kak. Tapi sekarang kayaknya melenceng gitu. Sama-sama melenceng. Nah, ketika Kakak udah masuk jadi mahasiswa nih. Kan dari awal pengen news anchor. Apakah itu udah tercapai ataukah berbelok arahkan Kakak sekarang menjadi fotografer ataupun videografer? Jujur memang waktu itu dari awal masuk pun udah 180 derajat belok banget, itu mah belokan tajam kan. Maksudnya sebenarnya kalau di fotografi itu awalnya hobi. Awalnya hobi, saya pengen ngerasain gimana, enggak sih, lebih ke ini sebenarnya. Waktu itu zaman awal saya kuliah ya, let's say di 2015-an itu, orang kemana-mana bawa kamera DSLR itu kelihatannya keren. Iya. Ya kan? Kakak yang kayak gini bukan? Ya, saya salah Ya satunya. pasti fotonya kayak gini ya guys. Saya ya. salah satu Ini orang memegang pelaku kamera. foto yang megang tutup lensa di sini nih, pakai aquamarine tuh, Bener. ngerasain. Maksudnya waktu itu memang saya ngeliat orang-orang kemana-mana bawa kamera DSLR keren banget. Jadi ya mungkin salah satu ketertarikan saya di fotografi juga dari situ. Dari awal masuk kuliah, kebetulan di KPI kan ada banyak divisi tuh waktu itu. Ada banyak divisi lensa dan lain sebagainya. Kebetulan ada fotografi dan saya suka fotografi. Ya akhirnya dari awal masuk pun udah terjerumus di fotografi. Tapi waktu itu masih belum profesional, masih cuma sekedar ya ngejalanin hobi-hobi aja lah. Begitu. Berarti ada beberapa kegiatan gak Kak ketika jadi mahasiswa ikut suatu kegiatan yang memang menunjang jadi fotografer ataupun videografer gitu? Sebenarnya waktu itu karena memang hobi saya di fotografi dan di KPI itu ada divisi lensa, akhirnya ya otomatis saya langsung masuk ke lensa dong waktu itu. Beliau Kakak merupakan seorang ketuanya juga bukan ketua. Berarti di tahun Waktu itu kalau nggak salah 2017. 2017. Kalau nggak salah Oke. ya. Itu kebetulan saya adalah ketua pertama, kalau bisa dibilang ada ketua, karena sebelumnya itu di divisi itu nggak ada ketua, jadi langsung penanggung jawab. Iya. Dari penanggung jawab langsung ke anggota gitu tuh. Kalau sekarang kan akhirnya ada di divisinya ada ketua, terus di atasnya ketua ada penanggung jawab, Iya, begitu betul. kan. Nah kebetulan yang waktu itu saya mengusulkan sama teman-teman buat kita kayaknya nggak bisa deh gerak kalau ngandelin penanggung jawab doang, karena penanggung jawab waktu itu kalau nggak salah penanggung jawabnya tuh dari semester 7 lah atau dari semester berapa waktu itu, karena dari HMJ-nya ya. Ya karena kita ngerasa nggak bisa nih kita gerak nungguin komando dari penanggung jawab doang, ya udah kita bikinlah sistem seperti itu. Akhirnya penanggung jawab cuma nerima laporan doang nih dari misalkan dari ketua mau ngadain apa, mau ngadain hunting atau apa gitu dan lain sebagainya. Nanti tinggal penanggung jawab tinggal nerima laporannya aja begitu. Oke. Kalau pertama kali Kakak melangkah jadi fotografer dulu itu semester berapa Kak? Kalau jadi fotografer secara profesionalnya itu kayaknya di sekitar tahun 2017-an juga sih sebenarnya. Sama 2017. Berarti semester sekitar kalau nggak salah 2017 semester 3 semester 4 mungkin. Semester segituan. Semester 3 betul. Waktu itu kita langsung ya biasanya awal-awal kan masuknya langsung ke wedding, ke dokumentasi yang lainnya yang lebih familiar. Walaupun sebenarnya ketertarikan saya di fotografi awalnya itu masuknya pengen ke fotografi jurnalistik. Oh iya. Betul, karena selain di mata kuliahnya juga diajarin, menurut saya foto jurnalistik ya menarik gitu tuh. Menarik karena saya juga hobinya biasanya motretnya ke jalan, ke jalan. Kalau sekarang biasanya disebutnya street gitu-gitu. Motret ke jalan, motret orang-orang yang berkegiatan di jalan dan lain sebagainya lah begitu. Oke, jadi awalnya ketertarikannya di fotografi jurnalistik, tapi memang sekarang fokusnya ke fotografer wedding dan lain sebagainya. Betul. Gitu. Dan emang
FYI Nadia juga suka di perweddingan tapi di MC-nya. Sama-sama Info-info kita. lah kalau ada job. Oke, kita info sama sama lain ya kayak. Kita sama-sama berkecimpung di dunia wedding. Kakak di fotografi, videografi, kalau Nadia di MC-nya. Sama-sama awal juga tertarik awal ke KP itu, aku juga waktu itu pengen jadi reporter. Nah, sama kayak Kan? aduh, seru banget jadi reporter gitu. Tapi ya makin kesini, oh ternyata hobi aku di MC nih, di moderator dan lain sebagainya. Betul. Gitu ya kan ya. Sebenarnya emang awal-awal juga ketertarikan saya di situ juga, maksudnya kayak news anchor, ya reporter enak gak sih ngeliat orang reporter tuh kayak di Iya. TV jalan-jalan Jalan-jalan terus di kan kalau mana-mana reporter gitu. kita kayak aku pengen jadi reporter karena aku waktu itu pengen ngeliput lebaran coba Kak. Gak balik loh padahal kalau Tapi itu aku pengen ngerasain aku nggak pulang, astagfirullah. Aku nggak pulang pas lebaran karena pengen deh jadi reporter kemana-mana gitu. Pengen jadi presenter di TV Betul. gitu. Itu pasti yang kita pengenin ya dulu. Iya. Tapi ternyata kita punya menemukan ya akhirnya kita punya jalan jalan walaupun itu baru. agak belok ya, Agak cuman belok ya. ya masih di satu lingkup komunikasi lah yang penting. Betul. Berarti kakak pas kuliah tuh selain di Lensa Senja ada lagi ikutan Kalau organisasi? selain di Lensa, saya juga aktif di waktu kuliah, saya aktif di UKM Paduan Suara Mahasiswa. PSM. Betul. Wow, PSM. Itulah salah satu pelariannya waktu nggak keterima di jurusan musik. Akhirnya saya nyari cara gimana caranya. Saya Iya. tetap kuliah di misalkan di komunikasi, tapi kegiatan saya bermusik atau hobi saya di musik nggak hilang. Kebetulan di sini juga kan ada UKM PSM yang memang main musik. Ya begitulah, pokoknya berkecimpung di dunia musik. Kalau menurut kakak seberapa penting sih kita sebagai mahasiswa ikut organisasi kayak kakak Lensa ataupun PSM tuh penting nggak ya? Karena kan ada beberapa mahasiswa juga yang kupu-kupu kuliah pergi. Kalau kakak penting nggak ikut organisasi kayak Penting gini? banget. Penting banget. Penting banget karena ya walaupun relasi itu nggak harus kita masuk organisasi, tapi menurut saya salah satu pintu yang paling bisa kita masukin di awal untuk menjalin relasi kemanapun itu salah satunya dari organisasi. Terserah kalian mau masuk organisasi yang ada di HMJ misalkan divisi, masuk organisasi UKM atau organisasi ekstra di luar gitu, terserah jalannya mau dari manapun. Yang penting menurut saya kenapa penting, karena kalau kuliah cuman sekedar belajar, Iya. ya apa bedanya kita sama anak-anak SMA yang cuman Betul. datang ke sekolah belajar balik, datang ke sekolah belajar balik. Pengalaman pasti ada, cuman pengalaman orang yang ikut organisasi itu akan lebih, menurut saya akan lebih banyak tentu, lebih bermanfaat juga, insya Allah. Ya, intinya nilai plusnya kalau kita ikut organisasi pasti lebih banyak deh. Lebih banyak iya. Karena secara tidak langsung juga ya kayak mungkin kakak juga pasti menyadari kita dapat jalan, kita menemukan arah kita pun dari organisasi. Betul. Kakak lewat Senja, aku waktu itu lewat KPM. KPM kan banyak per-MC-an. Oh ternyata hobi aku menemukan arahnya di sini ya. Betul. Jadi ada orang yang bilang kupu-kupu juga nggak apa-apa. Sebenarnya itu nggak apa-apa memang. Iya, itu pilihan masing-masing Pilihan sebenarnya. ya. Cuman ya menurut saya ikut organisasi akan jauh lebih baik lah Lebih menurut baik. saya. pasti kalian dapat arahnya dari situ ya, arah. Betul, bisa dapat arah atau mungkin bisa ya dapat hal-hal positif yang lain lah sebenarnya di organisasi. Nggak, ingat ya, kalian lulus kuliah cepet atau enggak itu bukan karena kalian ikut organisasi. Ada kok banyak misalkan orang-orang yang kuliahnya lebih lama Iya. dan dia nggak ikut organisasi, ada yang dia ikut organisasi tapi kuliahnya juga selesai lebih cepat, kan ada juga. Jadi nggak bisa jadiin patokan bahwa organisasi itu adalah salah satu penyebab kita kuliahnya ngaret gitu istilahnya. Ya itu kembali ke kita masing-masing juga, gimana cara kita nge-manage waktu kuliah, gimana cara kita nge-manage waktu di organisasi dan lain sebagainya. Yang jelas ketika kita masuk kuliah ya tentu aja jangan lupain tujuan kita. Kita masuk kuliahnya kita masuk kuliah yang jadi hal utama kan otomatis kuliahnya dong. Tapi gimana caranya biar kita kuliah bisa, ikut organisasi bisa? Yaitu balik ke diri kita masing-masing.
Gimana cara kita mensiasati waktunya, gimana cara kita mensiasati waktu buat kuliah, buat organisasi dan lain sebagainya. Gitu. Bisa diatur kok itu. Tergantung bagaimana manajemen waktu kitanya. Betul. Betul. Berarti kakak organisasi iya, mahasiswa iya, kerja nggak kak waktu kuliah? Saya waktu kuliah tentu, cuman porsi kerjanya memang nggak sebanyak sekarang ya. Maksudnya waktu kuliah cuman ya freelance ya. Waktu itu kan kebetulan PT saya juga awal berdirinya di 2017. Awal berdirinya kalau misalkan baru sah jadi PT-nya itu baru tahun kemarin 2024. PT apa tuh kak? Ini kita belum tahu. Kakak punya PT ternyata. Kebetulan Wow. saya punya PT guys. Berarti seorang foundernya nih. Betul. Wow. Bisa dibilang begitu. Luar biasa. Apa tuh kak? Boleh dijelasin PT-nya? Kebetulan perusahaan saya namanya itu PT Fiction Multi Kreatif. PT Fiction Multi Kreatif ini bergerak di bidang ya itu fotografi, videografi, editing dan lain sebagainya lah yang berkaitan dengan dokumentasi begitu. Jadi punya beberapa karyawan, tim juga ya? Tim ada. Jadi tadi kan ketika mahasiswa kerja juga. Berarti ini udah dirancang dan dibentuk ketika jadi mahasiswa atau baru-baru nih? Ini dibentuknya pas waktu jadi mahasiswa kebetulan. Wow, udah membangun PT pas jadi mahasiswa. Betul. Keren banget. Jadi kan istilahnya waktu kuliah itu kita kerja, cuman kerjanya ya tetap porsinya nggak sebanyak sekarang karena waktu itu karena masih kuliah kita juga nyesuaiin waktu kuliah dan waktu-waktu yang lain lah intinya. Tapi yang jelas waktu 2017 kita sudah mulai beralih ke ranah profesional istilahnya begitu. Perlu digarisbawahi dulu semuanya, maksudnya profesional sama amatir dulu nih. Kalau tadi saya bilang awalnya fotografi itu sebagai hobi itu amatir tuh. Nah kenapa akhirnya beralih ke profesional itu karena saya menjalankan hobi saya jadi pekerjaan, saya dapat duit dari situ walaupun ya angkanya misalkan 50.000 berapa ribu tapi kita dibayar tuh itu baru kita profesional istilahnya begitu. Jadi sebelumnya teman-teman mungkin yang masih salah kaprah tentang profesional dan amatir, misalkan kalau amatir itu adalah bukan orang yang baru belajar misalkan atau profesional itu adalah orang yang udah pro, sebenarnya perbedaannya bukan di situ. Nah balik lagi ke tadi, kita balik ke waktu itu beralih ke profesional nih, fotografinya nih. Kita nyari duit dari fotografi itu dari 2017. Memang porsinya waktu itu memang ya belum banyak lah, tapi ada beberapa tiap minggu ada, tiap bulan ada. Betul. Gitu. Kak, gimana ya cara nyesuain kuliah sama kerja? Nadia pun sekarang sambil freelance MC, tapi kadang kita keteteran gitu. Ataupun kadang malah terlena sama kerjaan kita yang harusnya kan kita kuliah. Enak ya nyari duit Enak ya karena kita udah keenakan nyari duit. Jadi kayak kuliah tuh jadi kadang dikesampingkan gitu. Jadi mungkin kakak waktu itu ada manajemen waktunya ataupun manajemen cara memanage antara kerjaan dan juga antara kuliah kitanya gitu. Sebenarnya gampang sih, kayak menurut saya gampang ya karena kita dalam satu hari punya 24 jam. Semua orang dalam satu hari punya 24 jam. Kuliah, let's say misalkan dari jam 7, jam 8 sampai paling sore mungkin jam 5 itu kepake buat kuliah. Sisanya kita punya beberapa jam lagi untuk mengerjakan kegiatan lain, entah itu ikut organisasi atau ngerjain tugas atau ngerjain pekerjaan lain lah intinya mah. Nah, tinggal pilihannya balik lagi ke diri kita masing-masing. Kita mau waktu nganggurnya lebih banyak atau kita mau gunain waktu nganggur itu buat kerjain hal-hal yang lain misalkan. Memang konsekuensinya pasti ada. Maksudnya katakanlah kalau misalkan kita cuman kuliah masuk terus balik, itu kan waktu luangnya lebih banyak kan. Maksudnya waktu istirahatnya lebih banyak, lebih panjang, waktu tidurnya lebih panjang. Tapi kalau misalkan akhirnya waktu tidur itu kita potong buat ngerjain kerjaan, buat ngerjain hal lain, ya otomatis waktu tidur kita lebih sedikit. Sebenarnya tinggal menurut saya ya tinggal pilihan masing-masing aja mau kita bagi kemana gitu. Betul, mau kita baginya ke nongkrong, betul, atau kita baginya ke nonton drakor, apa boleh, kita baginya ke kerja gitu. Betul. Ya kan ya. Tinggal dipilih aja, maksudnya tinggal dipilih aja. Ya maka dari itu kenapa waktu kuliah itu adalah menurut saya waktu yang prime time lah buat, apalagi masih
muda-mudanya gitu, kasarnya masih banyak waktu yang kosongnya, banyak jalan yang kita mau kemana sih gitu tuh. Jadi di situ kita cari dulu, di situ jangan sampai kita nyari jalannya pas justru selesai kuliah. Begitu. Berarti kita harus cari jalan arah kita semasa kuliah ini ya, Kak ya? Betul. Kita ya menurut saya ya gunain waktu kuliah ini sebaik mungkin sih. Maksudnya jangan sampai kayak ketika kamu cuman kuliah balik selesai, pas udah kuliah kamu bingung mau ngapain. Akhirnya kan kebanyakan itu akhirnya kerjaannya tidak sesuai dengan apa yang mereka kuliah waktu itu. Okay. Misalnya dari jurusan KPI tiba-tiba jadi apa gitu-gitu. Yang ya justru yang melenceng dari apa yang udah dipelajarin begitu. Terus nggak salah. Tapi menurut saya ya agak percuma karena kita harus belajar lagi kan. Kalau misalkan kita akhirnya punya pekerjaan di bidang yang tadinya tidak dipelajari semasa kuliah, akhirnya kita harus belajar lagi, ngulang dari awal begitu. Kan kalau ketika kuliahnya kita udah punya arah kita misalkan fotografi kakak kan, jadi sekarang keluar tuh ya udah tinggal menjalankan aja yang nggak dimulai lagi dari awal. Betul, kita tinggal nerusin aja lah. Tinggal nerusin. Intinya mah kayak kata orang-orang enak ya hobinya dibayar begitu kan. Tapi sebenarnya kan tidak sekompleks itu. Maksudnya memang kita awalnya dari hobi gitu tuh. Kita awalnya dari hobi tapi nggak bisa dibilang enak juga karena ranahnya bukan ranah hobi lagi nih yang kita kerjain, ranah profesional gitu tuh, ranah kerjaan. Yang tadinya hobi, yang ngerjainnya sesuka hati misalkan mau motret apa aja terserah mau kita mau posting orang bilang itu jelek ya biarin dan lain sebagainya. Tapi kalau udah ke profesional kan kita motret dibayar. Ya otomatis karena itu dibayar dan itu kerjaan, di situ di dalamnya ada tanggung jawab, ada apa dan lain sebagainya begitu. Oke, wow. Kakak, tantangan selama kuliah mungkin ada tantangan apalagi sebagai seorang fotografi, videografi ataupun editor, tantangan ketika kuliah biar saya tetap jadi mahasiswa, tapi saya pengen juga nih memegang jadi seorang fotografer, editor, itu tantangannya bagaimana tuh Kak? Tantangannya sih jelas lawan ego sendiri ya. Lawan ego sendiri pasti. Maksudnya waktu itu saya kuliah bisa dibilang semester 1, semester 2 masih ya seperti mahasiswa pada umumnya. Semester 3 ke atas sudah mulai temennya di kelas jarang nongol di kelas. Di sebulan cuman ada kayaknya seingat saya pernah sebulan tuh cuman masuk 3 kali ke kelas. Itu kenapa tuh Kak? Itu gara-gara pas waktu kuliah ini nggak boleh ditiru ya. Udah pasti nggak lulus tuh mata kuliahnya. Gara-gara waktu itu saya kan senang motret nih. Saya senang motret. Waktu itu memang masih banyak banget tuh workshop di luar kota, maksudnya workshop gratis tentang fotografi, misalnya tentang ya intinya yang saya jalan sih tentang fotografi ya. Maksudnya saya akhirnya pergi ke Jakarta, pergi kemana buat ikutin workshop itu. Yang kebanyakan waktu itu memang yang saya ikutin adalah workshop jurnalistik, misalkan kayak di LKBN Antara, terus di Kompas dan lain sebagainya begitulah. Jadi waktunya kebetulan memang banyak banget di luarnya waktu itu. Selain ngejalanin kerjaan yang tadi misalkan. Karena waktu itu porsi kerjaannya masih sedikit, jadi waktu mainnya masih banyak juga tuh. Akhirnya begitu. Kakak juga katanya punya waktu itu sempat bikin project lomba bertiga ya sama teman kakak. Itu project apa tuh Kak? Betul. Waktu itu waktu masih kuliah itu kebetulan kita ikut lomba inilah istilahnya waktu 2019 itu namanya masih pionir. Kita kebetulan udah semester 7 kalau nggak salah ya. Iya kayaknya semester 7 deh. Waktu itu saya ngerasa kita nih belum ngelakuin apa-apa nih yang bikin kita ya punya kenang-kenangan lah buat kampus gitu tuh. Belum bikin apa-apa, kebetulan ada lomba itu dan di dalam lomba itu sebenarnya banyak cabang lombanya, banyak, ada olahraga, ada riset, pokoknya olahraga tuh ya kayak bola dan lain sebagainya, terus ada lomba yang soal riset ilmiah dan lain sebagainya, dan kebetulan ada lomba film. Waktu itu saya juga dapat kiriman sih dari temen, lupa saya yang ngirimin pertama kali siapa, tentang selembaran cabang lombanya. Ini kebetulan katanya ada lomba film, coba deh ikutan katanya.
Waktu itu saya cuman ngelihat doang tuh, ngelihat, cuman lama-lama saya kepikiran kalau kita nih udah semester 7 nih, tapi kayaknya belum ngasih apa-apa deh buat kampus, atau minimal kita keluar tuh ngasih kenang-kenangan deh buat kampus gitu tuh misalkan. Walaupun waktu itu memang belum pernah ada kepikiran ya gimana caranya buat jadi juara dan lain sebagainya gitu tuh. Ya udah akhirnya saya ngajak teman lah, waktu itu ada Ardan sama Azwar. Oke. Kalau Ardan kan teman seangkatan, ini seangkatan. Azwar tuh ada adik tingkat lah, beda 1 tingkat sama kita. Kita bertiga ngebentuk tim buat bikin project film itu, yang sebenarnya niat awalnya sih jujur, niat awalnya ikut lomba pionir itu cuman buat jalan-jalan ke Malang. Karena waktu itu lombanya di Malang. Karena kebetulan katanya ini nanti kalau misalkan lomba-lomba, kita kan lombanya submission ya, maksudnya submission itu artinya kita bikin dulu, dikirim karyanya, baru nanti nunggu pengumuman. Waktu itu sempat bilangnya, kata akademik tuh, ini yang nanti akan berangkat ke Malang itu cuman 10 besar di lomba film. Jadi kalau kalian masuk 10 besar, ya udah kalian berangkat ke Malang. Iya. Ya udahlah, akhirnya target kita waktu itu cuman masuk 10 besar dan jalan-jalan ke Malang. Cuman sampai situ doang. Akhirnya ya udahlah, kita bikin filmnya, kita produksi filmnya bareng-bareng. Banyak sih waktu itu krunya, nggak cuman kita bertiga, cuman karena regulasi dari lombanya itu yang berangkat cuman bertiga. Jadi akhirnya ya kita bertiga yang berangkat. Kita bikin filmnya, bikin waktu itu produksi sekitar 1 bulan, 2-3 bulan kalau nggak salah, dari praproduksi, produksi sampai preproduksi itu sekitar 3 bulanan. Terus akhirnya bikin, dikirim. Nah, alhamdulillahnya waktu itu akhirnya ada perubahan regulasi yang tadinya cuma 10 besar yang dipanggil, jadi akhirnya semuanya berangkat semua. Ke Malang itu berangkat semua. Maksudnya berangkat semua tuh entah masuk 10 besar entah enggak, ya pasti berangkat gitu tuh. Ya udah akhirnya ya udah tuh lega, yang penting tujuan kita udah ke checklist lah itu ya, berangkat jalan-jalan. Karena kan kita di sana nggak ngapa-ngapain. Beda sama misalkan lomba bulu tangkis atau apa, mereka di sana harus standing dong. Kita di sana nggak, nganggur. Liburan ya kan jatuhnya ya. Makan-makan. Begitulah. Intinya ya kebetulan aja waktu itu akhirnya sistemnya dirubah, regulasinya dirubah. Jadi di sana kita lombanya cuman ya screening. Kalau di film tuh screening nonton lah. Nonton ulang semua karya-karya peserta. Terus abis itu baru besokannya pengumuman. Jadi gimana hasilnya, Kak? Alhamdulillahnya kita dapat juara 3 waktu itu. Ini tujuannya udah keren lagi, pengen menghasilkan, memberikan sesuatu buat kampus. Betul. Dan menang juga. Betul. Alhamdulillah sekali. Motivasinya keren-keren banget ya. Sebenarnya gini, saya tuh waktu kuliah saya punya motivasi pribadi kalau saya pengen dapet 3 kategori juara. 1 juara ya lokal, 2 juara nasional, 3 juara internasional. Kebetulan kalau lokal sama nasional udah kecapai kan, yang itu, yang 1 ini yang internasional yang belum sampai sekarang. Next, mudah-mudahan terus. Amin. Terus mengusahakannya, Kak. Amin. Itu kan tadi sebagai P-Office dari pas waktu mahasiswa, Kak. Nah, setelah lulus nih, Kak, dari jurusan KPI sendiri, berarti Kakak masih menggeluti di bidang fotografer, videografer, dan editor. Apakah tantangannya masih sama? Apakah ada tantangan tersendiri? Ataukah alhamdulillah berjalan dengan lancar? Karena ketika jadi mahasiswa, ya saya sudah menjalankan kayak gitu. Sebenarnya tantangan pasti ada aja. Maksudnya karena kebetulan kita sudah menjalaninya dari awal. Artinya dari semasa kuliah kita sudah ngejalanin itu, udah coba di bidang itu. Akhirnya ketika keluar atau ketika lulus kuliah, ya kita jadi lebih mudah aja buat ngejalaninnya. Dan kita jadi lebih gampang. Karena kan gimana-mana ya, tantangan sih pasti ada ya, karena dinamis gitu tuh, karena industri kreatif ini dinamis. Kita tetap harus belajar, tetap harus apa, tantangannya sih di situ. Yang penting kita tetap mau belajar aja, biar gimana caranya biar survive di industri kreatif. Oke, Kak, kalau Kak Hamdan, kalau Kakak mengulangi lagi menjadi seorang mahasiswa nih, Kak, Kakak pengen melakukan apa sih, Kak? Ada penyesalan nggak ketika mahasiswa nggak melakukan hal ini gitu? Sebenarnya penyesalan sih nggak ada. Sebenarnya saya bangga dengan apa yang waktu saya lakukan waktu kuliah dulu. Tapi kalau misalkan harus balik, misalkan saya pengen ngelakuin apa yang sudah pernah saya lakuin
secara lebih maksimal lagi. Lebih maksimal. Lebih maksimal, lebih niat, lebih yakin lagi lah gitu tuh, biar kedepannya kita udah nggak ragu-ragu lagi kalau kita ada di jalan ini. Oke. Gitu. Keren ya Kak, nggak ada rasa penyesalan, tapi Nggak ada. pengen ketika dulu lebih maksimal lagi. Betul. Biar sekarang mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Betul kayak gitu ya. Kakak kasih pesan ke teman-teman mahasiswa semuanya, kasih pesan ke kita bahwasanya biar kita lebih semangat nih Kak, menjalani kuliah kita, dan biar kita nggak menyesal di suatu next time nanti ketika kita sudah keluar, nanti kita takutnya nggak mendapatkan pekerjaan atau bagaimana gitu. Boleh kasih pesannya Kak? Pesannya sebenarnya sederhana. Yang penting saya tahu mungkin ini sudah menjadi rahasia umum bahwa kebanyakan yang masuk KPI itu bukan orang-orang yang sebenarnya pengen masuk KPI. Silahkan survei sendiri. Tapi yang jelas, menurut saya komunikasi adalah bidang yang tidak akan pernah mati. Bidang yang tidak akan pernah mati dimanapun kalian hari ini atau misalkan dimanapun kalian nanti, semuanya pasti tetap akan berhubungan dengan dunia komunikasi. Entah itu fotografi juga komunikasi, videografi apalagi. Terus hal lainnya sebagainya ya. Contoh kerjaan kamu MC, itu juga kan komunikasi. Semua bidang, semua aspek ada komunikasinya. Jadi saya yakin kalian berada di jalur yang benar. Stop bilang bahwa kalian salah jurusan. Manfaatkan waktu kuliah ini buat nyari siapa kalian sebenarnya. Gitu aja. Betul. Mumpung masih kuliah, mumpung kita masih jadi mahasiswa, gali arah kita di mana, gali hobi kita di mana ya Kak. Betul. Ya? Ikutin apa organisasi yang ada, Betul. ikutin hobi kita ya di mana. Betul. Oke, itu dia teman-teman, tadi Kak Hamdan sudah sharing-sharing sama kita. Aku mengambil satu hikmah juga, satu pesan yang memang kita sebagai mahasiswa nggak bisa lupain, yaitu kita harus mencari hobi kita harus mencari arah kita ketika kita jadi mahasiswa. Entah apapun itu, mau kalian jadi fotografer ya Kak, mau kalian jadi videografer, ataupun mau kalian jadi MC juga gitu. Apapun itu arahnya, gali selagi jadi mahasiswa. Karena ketika kita udah keluar jadi mahasiswa ataupun ketika kita udah jadi alumni, kita nggak mungkin lagi kita harus memulai lagi dari nol. Makanya ketika kita kuliah, kita harus gali arah kita sampai kita mencari ini loh bidang saya. Kayak gitu. Kak Hamdan, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ini adalah suatu episode yang pastinya berharga buat kita, apalagi Amin. kita sebagai mahasiswa KPI dan kita kedatangan alumni KPI-nya. Wow. Luar biasa ya, mudah-mudahan jadi motivasi teman-teman semuanya. Kak Hamdan seorang fotografer, videografer, editing, bahkan punya PT juga. Semoga jadi motivasi buat mahasiswa KPI lainnya. Jangan lupa kalau kalian suka sama podcast ini, share yang sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen di podcast Kehidupan Gen Z. Kak Hamdan, terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya. See you.